Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Devi Magfiroh. Kali ini kita akan belajar tentang materi kearsipan. Nah, sebelumnya Bu Devi mau tanya, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, mari kita langsung saja ke slide berikutnya. Pertama, yang kita akan pelajari hari ini adalah pengertian arsip. Arsip sendiri memiliki beberapa definisi. Arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsi. Kemudian, berasal dari bahasa Belanda, yaitu arsif, dan berasal dari bahasa Jerman, yaitu Archivalian. Yang ketiga-tiganya ini memiliki arti sekumpulan surat atau dokumen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian arsip sendiri adalah sekumpulan surat atau dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan suatu lembaga atau kantor baik pemerintah maupun swasta dan digunakan sebagai rujukan dan bukti sejarah masa lampau. Karakteristik arsip. Arsip memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, autentik. Apa sih autentik? Nah, maksudnya autentik di sini, arsip itu harus berisi informasi yang sebenarnya. Meliputi informasi waktu, tempat arsip dibuat, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dan organisasi yang membuat arsip tersebut. Yang kedua, legal. Jadi, arsip merupakan proses dokumentasi dari kegiatan suatu lembaga dan berperan sebagai bahan bukti resmi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, terpercaya. Arsip dapat dipercaya dan digunakan sebagai bukti yang sah dan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, unik. Setiap arsip memiliki kronologi dan tidak dibuat secara massal. Jadi, arsip yang satu dan yang lain itu pasti tidak sama. Ketika arsip diduplikasi, maka arsip tersebut memiliki makna yang berbeda untuk pelaksanaan kegiatannya. Nah, setelah kita mempelajari karakteristik arsip, selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat arsip. Syarat-syarat arsip itu ada 4. Yang pertama, arsip sendiri merupakan kumpulan warkat. Warkat itu sama dengan surat. Jadi, arsip sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari surat. Yang kedua, mempunyai nilai guna. Nah, arsip ini harus memiliki kegunaan. Kemudian, 3, disimpan menurut sistem tertentu. Sistem penyimpanan arsip ini ada 5. Ada sistem abjad, sistem nomor, sistem wilayah, sistem tanggal, dan sistem subjek. Yang terakhir, apabila diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Arsip memiliki beberapa jenis. Yang pertama, arsip berdasarkan kepentingannya. Arsip berdasarkan kepentingannya ini terdiri dari 1. Arsip aktif, yaitu arsip yang menyimpan warkat-warkat yang masih dalam proses penyelesaian.
Kemudian arsip pasif, arsip yang menyimpan warkat-warkat yang jarang dipergunakan karena sudah selesai masa prosesnya. Namun, kadang-kadang arsip ini masih diperlukan. Kemudian, yang terakhir ada arsip abadi. Arsip abadi ini umurnya selamanya, penyimpanannya juga selamanya, karena arsip ini merupakan berisi warkat-warkat vital yang akan disimpan untuk selama-lamanya. Misalnya, ijazah, sertifikat tanah, itu termasuk dalam arsip abadi yang tidak memiliki masa penyimpanan arsip. Selanjutnya, arsip berdasarkan subjek atau isinya. Arsip berdasarkan subjek ada 4. Yang pertama, arsip kepegawaian. Arsip kepegawaian ini arsip yang berisi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepegawaian. Contoh, daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran pekerjaan, dan rekaman prestasi para pegawai. Yang kedua, ada arsip keuangan. Arsip keuangan merupakan arsip berupa catatan tentang masalah keuangan suatu perusahaan. Contoh, laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, dan bukti pembelian. Selanjutnya, inventory record. Inventory record ini juga bisa disebut dengan arsip inventaris. Apa sih arsip inventaris? Arsip inventaris ini berhubungan dengan keadaan barang dagangan yang isinya memuat jumlah dan macam barang, harga barang, lokasi atau tempat barang, dan keadaan fisik barang. Yang terakhir, arsip pendidikan. Arsip pendidikan pasti sudah tahu kan? Arsip yang berhubungan dengan pendidikan pastinya. Contoh, rapor, daftar hadir siswa, kurikulum, dan satuan pelajaran. Selanjutnya, arsip berdasarkan fisiknya. Nah, arsip berdasarkan fisiknya berarti kita melihat arsip itu berdasarkan wujud benda arsip tersebut. Nah, arsip berdasarkan fisiknya, ada 3. Pertama, arsip tertulis. Arsip tertulis ini, wujud arsip berupa tulisan atau tertulis, misal surat dinas, akta, dan sebagainya. Yang kedua, arsip visual. Arsip visual ini arsipnya berupa gambar. Contoh, lukisan, ukiran, pahatan, peta, relief, poster, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada arsip rekaman. Nah, arsip rekaman ini bisa berupa rekaman suara maupun rekaman video. Contohnya, kaset atau pita rekaman, mikrofilm, dan disket. Yang keempat, ada arsip berdasarkan pemiliknya. Nah, arsip berdasarkan pemiliknya ini ada 2. Yang pertama, berasal dari lembaga pemerintah, yang terdiri dari 2, ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai inti organisasi lembaga kearsipan nasional. Kemudian ada Arsip Nasional Republik Indonesia yang berada di masing-masing daerah tingkat 1. Yang kedua, arsip berasal dari instansi pemerintah atau swasta.
Arsip yang berasal dari instansi pemerintah atau swasta, ini ada 3, ada 4, maaf. Yang pertama, arsip primer. Arsip primer ini bisa disebut juga arsip asli, yang bukan merupakan salinan atau fotokopian. Kemudian kedua, ada arsip sekunder. Arsip yang berupa salinan atau fotokopian. Kemudian yang ketiga ada arsip sentral, arsip yang disimpan pada pusat arsip. Kemudian arsip unit, arsip yang penyimpanannya dilakukan oleh masing-masing unit di mana arsip tersebut dibuat. Misal di suatu lembaga atau di perusahaan yang besar, penyimpanan arsip itu tidak hanya di sentral, tetapi juga di unit-unitnya. Setiap di divisi, misalnya divisi pemasaran, ada tempat penyimpanan arsip sendiri. Di divisi penjualan, ada tempat penyimpanan arsip sendiri. Di divisi keuangan, ada tempat penyimpanan arsip sendiri. Jadi, arsip ini tersebar di unit-unit perusahaan tersebut. Yang kelima, arsip berdasarkan fungsinya. Arsip berdasarkan fungsinya terdiri dari 2. Yang pertama, arsip dinamis, di mana arsip ini digunakan secara langsung pelaksanaannya, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan administrasi negara. Arsip dinamis sendiri ada 3. Pertama, arsip dinamis aktif, yaitu arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan dari suatu organisasi. Yang kedua ada arsip dinamis semi-aktif, arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai berkurang. Kemudian ada arsip dinamis inaktif, arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus-menerus. Nah, kemudian selanjutnya ada arsip statis, di mana masih lanjutannya dari arsip berdasarkan fungsinya, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kegiatan, maupun untuk penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan kebangsaan ataupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Keenam, ada arsip berdasarkan perolehan arsip. Berdasarkan perolehannya, arsip dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, arsip asli, yaitu dokumen yang langsung terkena entakan mesin ketik, cetakan printer, tanda tangan, serta legalisasi asli yang merupakan dokumen utama. Arsip asli ini belum difotokopi, masih hasil cetakan pertama. Yang kedua ada arsip tembusan. Nah, ini dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang proses pembuatannya bersama dokumen asli, tetapi ditujukan pada pihak lain selain penerima dokumen asli. Nah, misalnya Anda disuruh membuat surat. Yang pertama, surat yang masih asli ditujukan kepada kepala sekolah. Nah, yang surat kedua dan ketiga ini merupakan tembusan atau fotokopian dari surat yang asli, namun ditujukannya tidak kepada kepala sekolah, kepada TU atau wakil kurikulum.
Yang ketiga ada arsip salinan. Dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli. Nah, bedanya dengan tembusan. Kalau tembusan, buatnya itu masih bersama dengan membuat surat asli atau dokumen yang asli. Kalau salinan, ini membuatnya tidak bersama-sama dengan dokumen yang asli. Kemudian yang keempat, arsip petikan, yaitu dokumen yang berisi bagian dari suatu dokumen asli. Terakhir ada arsip berdasarkan kekuatan hukum. Arsip berdasarkan kekuatan hukum dibedakan menjadi dua. Pertama, arsip autentik, yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta sebagai tanda keabsahan dari isi arsip yang bersangkutan. Jadi, arsip autentik itu tanda tangannya masih asli dan dikasih tinta atau stempel. Yang kedua ada arsip tidak autentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Misalnya, biasanya arsip yang tidak autentik itu arsip yang sudah difotokopi. Dia tanda tangan sama stempelnya sudah fotokopian, belum yang asli, bukan yang asli. Nilai guna arsip. Nilai guna arsip itu maksudnya arsip memiliki kegunaan bagi perusahaan. Apa saja sih kegunaan arsip? Yang pertama, arsip memiliki nilai guna sebagai nilai informasi. Nah, jadi arsip di sini mempunyai nilai sebagai bahan informasi atau pemberitahuan. Contohnya, pengumuman tentang hari libur, pengumuman tentang apel bendera, kartu atau surat undangan, dan lain-lain. Yang kedua, arsip memiliki nilai guna administrasi. Nah, arsip ini dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan kerja dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Contoh, prosedur atau metode kerja, program kerja, uraian tugas pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, ada arsip yang mempunyai nilai kegunaan hukum. Nah, arsip ini biasanya yang mengandung peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh dan untuk orang banyak. Contoh, peraturan-peraturan dan undang-undang, segala keputusan yang ditentukan oleh hakim dan pengadilan, serta bahan atau alat pembuktian dalam suatu peristiwa atau kejadian hukum. Misal, akta kelahiran, akta tanah, akta pendirian suatu yayasan, organisasi, atau perusahaan, surat wasiat, surat kuasa, dan masih banyak lagi. Yang keempat, ada arsip yang mempunyai nilai kegunaan sejarah, yaitu arsip yang dapat menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa pada masa yang lampau. Misalnya, laporan tahunan, notulen atau risalah rapat, sejarah berdirinya suatu perusahaan, buku-buku peringatan, dan masih banyak lagi. Yang kelima, ada arsip yang mempunyai nilai guna ilmiah. Maksudnya, arsip ini biasanya digunakan untuk penelitian. Misal, hasil karya ilmiah para ahli atau sarjana, laporan-laporan tentang hasil suatu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli. Yang keenam, ada arsip yang mempunyai nilai guna keuangan. Jadi arsip ini berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Misalnya, kwitansi pembayaran, bon penjualan,
surat perintah menerima uang, laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, ada arsip yang mempunyai nilai pendidikan. Nah, arsip ini pastinya berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Yang terakhir, ada arsip yang mempunyai nilai dokumentasi, yaitu arsip vital yang mempunyai kegunaan sebagai alat pengingat untuk selama-lamanya. Arsip yang disimpan di Arsip Nasional pada umumnya mempunyai nilai dokumentasi. Baik, pertemuan kita hari ini telah selesai. Tugas kalian hari ini adalah merangkum dari materi yang sudah Ibu jelaskan atau dari video tersebut. Setelah itu, foto dan kirimkan ke WA pribadi Bu Devi. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.